Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rabani dengan NIM 20.963 dari kelas A Haji Sanitasi Industri. Di sini saya akan menjawab dan menyimpulkan pertanyaan terkait UTS Haji Sanitasi Industri. Pertanyaannya adalah, jelaskan penyebab CTS. Apakah CTS ini diakibatkan oleh getaran atau gerakan berulang, atau CTS ini disebabkan oleh keduanya? Seperti itu. Baik, sebelum itu saya jelaskan apa itu CTS. CTS sendiri adalah suatu kondisi yang dimana para pekerja itu mengalami keluhan seperti kesemutan, nyeri, atau mati rasa pada rayap tangan dan pergelangan tangan, seperti itu. Kondisi ini biasa disebabkan oleh terhimpitnya atau terjepitnya saraf di ligamen yang menyebabkan akhirnya CTS, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja pertanyaan yang Bapak diberikan. Menurut jurnal yang saya cari yang bertema tentang apakah CTS itu disebabkan oleh getaran, yang saya cari dari jurnal nasional yang berjudul tentang hubungan getaran mekanis terhadap keluhan carpal tunnel syndrome atau CTS pada pekerja bagian penolong kayu di CV Mulia Abadi, seperti itu. Jurnal nasional ini mendapatkan hasil yaitu berdasarkan uji korelasi persen mereka antara getaran mekanis terhadap keluhan CTS itu menunjukkan nilai yang tinggi, seperti itu, dan koefisien korelasi yang juga tinggi, yang berarti pada hubungan yang berarti CTS ini berhubungan dengan getaran, seperti itu. Ada juga jurnal nasional yang berjudul dengan hubungan getaran lengan tangan dengan keluhan CTS pada pekerja home industri pandai besi, seperti itu. Jurnal tersebut juga mendapatkan hasil dan pendapat bahwasannya berdasarkan hasil penelitian yang mereka telah lakukan dapat disimpulkan karena sebagian besar pekerja pandai besi di kecamatan Sokobana itu merasakan paparan getaran yang tidak nyaman dan mengakibatkan CTS itu terjadi pada pekerja, seperti itu. Ada juga jurnal internasional yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome atau CTS caused by work with vibration tools, itu mendapatkan hasil berpendapat bahwa in the absence of dose response relationship between vibration exposure and the development of CTS, it cannot be said that risk, begitu. Dari jurnal tersebut mengatakan bahwa getaran itu tidak bisa dikatakan sebagai penyebab terbesar terjadinya CTS, seperti itu. Dari jurnal internasional sendiri banyak yang mengatakan CTS itu bukan disebabkan oleh getaran, seperti itu. Oke, masuk ke tema berikutnya, yaitu apakah CTS itu disebabkan oleh gerakan bulat. Di sini saya mendapatkan dari beberapa jurnal nasional ya. Menurut jurnal nasional yang berjudul hubungan gerakan repetitif dengan kejadian carpal tunnel syndrome pada pekerja pengemasan ikan, mendapatkan hasil dan pendapat bahwasannya pekerja pengemasan ikan itu bekerja dengan gerakan repetitif yang berisiko. Ada 85% yang mengalami keluhan CTS, seperti itu. Jadi hubungan CTS dengan gerakan berulang itu sangat besar dan sangat signifikan sekali di jurnal nasional ini. Ada juga jurnal nasional yang berjudul tentang kejadian carpal tunnel syndrome pada pekerja dengan gerakan menekan dan berulang carpal tunnel syndrome among workers with pressing and repetitive movement, seperti itu judulnya. Mendapatkan hasil dan pendapat bahwasannya dari hasil penelitian mereka, para pekerja itu memiliki masa kerja lebih dari 4 tahun, seperti itu, dan memiliki riwayat arthritis rheumatoid, itu maksudnya merupakan faktor pendorong terjadi CTS. Jadi bisa simpulkan di jurnal nasional tersebut mengatakan CTS itu lebih disebabkan oleh gerakan berulang daripada getaran, seperti itu. Ada juga jurnal internasional maksud saya yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome atau CTS and Exposure to Vibration Repetitive Wrist Movement and Heavy Manual Work,
mendapatkan hasil, dan pendapat bahwasannya the result present here confirm that exposure to handheld vibrating tools were causing repetitive movement of the wrist and possibly also were causing heavy load, and the wrists are of importance for development of CTS. Jurnal tersebut mengatakan bahwasanya getaran itu juga tidak berhubungan dengan penyakit CTS, tetapi gerakan berulang itulah yang menjadikan penyebab terbesar CTS itu terjadi. Seperti itu. Oke, bisa saya simpulkan bahwasanya CTS itu emang terjadi bisa karena getaran, bisa juga karena gerakan berulang, dan bisa juga keduanya. Tetapi yang menjadi faktor terbesar terjadinya CTS itu adalah gerakan berulang. Gitu. Ada jurnal juga yang mengatakan dari jurnal internasional sendiri yang berjudul tentang carpal tunnel syndrome CTS and exposure to vibration repetitive wrist movement. Itu juga mengatakan sama dengan yang tadi yang saya bilang juga, CTS itu bisa disebabkan oleh getaran, tetapi tidak bisa dijadikan faktor terbesar seperti itu. Tapi faktor terbesar itu adalah gerakan berulang yang bisa menyebabkan CTS seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari beberapa jurnal di atas, beberapa tema di atas, itu tuh bahwasanya CTS itu lebih besar disebabkan oleh gerakan berulang seperti itu. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Menurut juga peraturan Kepemerintahan nomor 51 tahun 1999 itu mengatakan juga bahwa jika para pekerja menggunakan alat kerja getaran yang sesuai dengan ambang batas, yaitu 4 mm per detik dengan waktu pekerjaan 4 jam, itu sangat sedikit sekali resiko CTS. Tetapi jika para pekerja itu bekerja menggunakan alat getarannya sesuai dengan ambang batas peraturan pemerintah, yaitu 4 mm per detik, tetapi mereka melakukannya secara berulang, tidak ada jam istirahat mungkin seperti itu ya, itu juga dapat menyebabkan terjadinya CTS. Itu maksudnya salah satu faktor terbesar terjadinya CTS. Jadi walaupun para pekerja menggunakan alat yang sesuai dengan ambang batas getarannya, tapi gerakan itu berulang, itu dapat menyebabkan CTS pada para pekerja. Seperti itu. Mungkin kesimpulan saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.